wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianto Sapo, NIM 18 TM 303 dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya pada ulangan tengah semester yang akan saya jadikan sebagai ulangan akhir semester saya pada video kali ini. Yang pertama adalah apa itu pengecoran logam. Pengecoran logam adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk geometri akhir produk jadi. Yang kedua adalah apa kelebihan pengecoran logam dibandingkan CNC dan proses konvensional. Kelebihannya itu yang pertama dapat membuat produk dari bentuk yang paling sederhana hingga yang paling rumit sekalipun dengan waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan proses CNC atau konvensional. Yang kedua, lebih efisien dan lebih ekonomis. Yang ketiga, variasi bahan luas. Yang keempat, tingkat keakuratan tinggi. Yang kelima, cocok untuk semua tipe produksi. Dan yang terakhir yaitu membuat benda dengan internal ukuran coran yang lebih luas. Yang ketiga adalah tahapan-tahapan dalam pembuatan cetakan pasir. Tahapan yang pertama yaitu mempersiapkan flash lantai yang bersih, pola produk kayu dan garing sistemnya. Perlu diingat bahwa kayu telah di-waxing dengan lilin batangan. Yang kedua yaitu pembuatan pasir inti dari baking sand. Ini dilakukan berulang-ulang karena apabila terdapat retak itu akan mempengaruhi kepadatan pada saat ramming. Yang ketiga yaitu pisahkan kup dan rak pola kayu, taburi tepung terigu pada lantai dan tutup rak kayu dengan pasir muka. Langkah berikutnya yaitu tambahkan dengan pasir belakang, kemudian diramming dengan palu agar padat. Kemudian balik rak serta letakkan kup di bagian atas, kemudian lakukan langkah 1-3 dengan hati-hati agar pola dan garing sistem tidak bergerak sehingga menimbulkan kecacatan. Langkah berikutnya yaitu angkat pola yang telah dipadatkan dari bagian rak dan cup. Pola dikeluarkan dari ulir secara hati-hati agar cetakan pasir tidak rusak. Langkah berikutnya yaitu bersihkan cetakan, kemudian berikan coating di bagian yang diperbaiki agar permukaan cetakan menjadi rata. Setelah proses coating, hal yang dilakukan ialah penyatuan kup dan rak yang kemudian dieratkan dengan kawat pengikat. Langkah terakhir yaitu cetakan diletakkan di dapur peleburan dengan sprue menghadap ke atas yang diberikan cekungan sebagai pouring cup agar tidak terjadi turbulensi. Yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan cetakan pasir dan cetakan logam. Yang pertama adalah kelebihan dari cetakan pasir. Yang pertama, desain fleksibel. Yang kedua, mampu membuat bentuk kompleks. Yang ketiga, pilihan logam yang dapat dicor banyak. Kemudian biaya alat lebih murah. Dan kekurangannya yaitu kekuatan mekanis produk rendah. Kemudian yang kedua yaitu kelebihan dari cetakan logam. Yang pertama, desain fleksibel. Kemudian permukaan produk cor baik, produk cornya baik. Yang ketiga, dimensi lebih baik. Yang keempat, pemadatan lebih cepat. Sedangkan kekurangannya yaitu kekuatan mekanis produk rendah dan cacat yang tidak bisa dihindari. Yang kelima yaitu cara membuat cetakan logam dan produk dengan cetakan logam. Poin pertama, mencairkan logam. Logam yang ingin dijadikan sebagai material bahan baku produk yang ingin dibuat dicairkan terlebih dahulu. Untuk mencairkan logam, tanur atau tungku yang digunakan bermacam-macam. Umumnya tanur induksi frekuensi rendah digunakan untuk besi cor, tanur busur listrik atau tanur induksi frekuensi tinggi digunakan untuk baja tuang, dan tanur krus untuk paduan tembaga atau coron paduan ringan. Poin kedua yaitu proses selanjutnya yaitu pembuatan cetakan. Ketika proses penuangan logam cair akan masuk melalui pintu cetakan atau saluran masuk, sehingga pintu cetakan harus dibuat sedemikian rupa supaya aliran logam cair tidak terganggu. Untuk langkah-langkahnya akan saya jelaskan. Langkah-langkah untuk pembuatannya yaitu yang pertama untuk cetakan logam. Langkah pertama yaitu proses pemadatan. Langkah kedua yaitu pelepasan pola. Kemudian pembuatan saluran masuk dan riser. Langkah berikutnya yaitu pelapisan rongga cetak. Kemudian bila coran memiliki permukaan dalam, misalnya lubang, maka dipasang inti atau core. Kemudian penyatuan cetakan dan cetakan siap untuk digunakan. Lalu bagaimana membuat produk dengan cetakan logam? Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siapkan cetakan logam yang akan digunakan. Kemudian sebelum cairan dituangkan, yang dilakukan adalah memanaskan cetakan.
sampai suhu sekitar 100 derajat Celcius. Mengapa demikian? Hal ini dibutuhkan agar pada saat penuangan cairan dapat mengalir dengan baik sampai ujung cetakan. Langkah berikutnya yaitu setelah cetakan panas, cairan logam kemudian dituang dengan sendok tuang. Langkah terakhir yaitu cairan dituang ke dalam cetakan sampai penuh dan ditunggu sampai dingin, yaitu sekitar 5 menit. Yang keenam yaitu apa itu cup dan apa itu drag dan bagaimana cara penggunaannya. Cup adalah cetakan bagian atas atau setengah bagian atas, sementara drag yaitu setengah bagian bawah. Kegunaan keduanya adalah agar setelah pembuatan cetakan selesai, pola akan dapat dicabut dengan mudah dari cetakan tersebut. Yang ketujuh yaitu apa itu dapur kupola dan bagaimana gambarnya. Dapur kupola termasuk dapur pengolahan baja, di mana dapur ini digunakan untuk mengolah besi kasar atau besi bekas menjadi baja. Ini adalah gambar dan bagian-bagian dari dapur kupola. Pada bagian atas terdapat cerobong, kemudian pada samping kiri terdapat lubang pemuatan. Kemudian ada dinding tanur, bahan tahan api, kemudian pada bagian kiri bawah ada jalur angin masuk, kemudian ada ring angin dan tire, kemudian pada bagian tengah terdapat lubang terak. Dan di bawahnya ada daerah lebur, kemudian terdapat juga lubang tap dan saluran tap. Kemudian ada pada bagian kiri bawah terdapat pintu belakang dan landasan brengsel. Kemudian pada bagian tengah terdapat cetakan pasir. Kemudian yang kedelapan, apa-apa saja faktor yang mempengaruhi dalam proses penuangan cetakan logam. Yang pertama yang mempengaruhi itu yaitu suhu ruangan, di mana ini yaitu suhu logam cair saat dimasukkan ke dalam cetakan. Faktor yang kedua yaitu laju penuangan, mengacu pada laju volumetrik di mana logam cair dituang ke dalam cetakan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu faktor turbulensi atau laju penuangan yang terlalu berlebihan. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua serta selamat tahun baru 2021.